Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Ariwibowo dari Departemen Fisiologi FKKMK UGM. Pada materi sebelumnya, teman-teman setelah mempelajari prinsip dasar mengenai pemeriksaan kebugaran ataupun prediksi VO2 max secara umum. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai prinsip dasar pemeriksaan kebugaran jantung paru menggunakan protokol Harvard Step Test. Sebelum kita mendiskusikan prinsip Harvard Step Test secara spesifik, kita akan mereview kembali materi sebelumnya mengenai prinsip prediksi VO2 max. Seperti kita ketahui bahwa pembebanan pada otot akan linear dengan energi yang dibutuhkan oleh otot tersebut untuk berkontraksi melawan beban tersebut, dan energi yang dibutuhkan tersebut juga akan linear dengan konsumsi oksigen oleh otot tersebut. Nah, apabila prinsip tersebut kita masukkan ke dalam fixed equation, di mana konsumsi oksigen sama dengan heart rate dikalikan stroke volume per delta konsentrasi oksigen di arteri dikurangi dengan di vena, maka dapat kita simpulkan bahwa pada pembebanan tertentu yang membutuhkan konsumsi oksigen dalam jumlah tertentu, heart rate pada saat exercise akan berbanding terbalik dengan stroke volume maksimal dan juga berbanding terbalik dengan kemampuan otot dalam mengekstraksi oksigen secara maksimal. Nah, hal tersebut sudah sesuai dengan komponen dari kebugaran jantung paru. Seperti kita ketahui bahwa kebugaran jantung paru atau VO2 max itu terdiri dari 3 sistem. Yang pertama sistem respirasi, dan yang kedua sistem kardiovaskular, dan yang ketiga sistem muskuloskeletal. Stroke volume maksimal tadi menggambarkan fungsi dari sistem kardiovaskular, sedangkan delta kadar oksigen di arteri dikurangi vena itu menggambarkan fungsi dari sistem muskuloskeletal. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa heart rate pada saat exercise akan berbanding terbalik dengan VO2 max seseorang. Semakin tinggi VO2 max, maka heart rate pada saat istirahatnya akan lebih rendah dibandingkan orang yang VO2 max-nya lebih rendah. Nah, berkebalikan dengan heart rate saat recovery. Heart rate recovery ini justru berbanding terbalik dengan VO2 max. Mengapa demikian? Karena tadi pada materi sebelumnya sudah kita pelajari bahwa pada orang dengan VO2 max lebih tinggi, dia memiliki kemampuan adaptasi stroke volume yang lebih cepat dan juga kemampuan adaptasi sistem muskuloskeletal dalam mengekstraksi oksigen dengan lebih cepat. Sehingga apabila ada kenaikan beban, maka kebutuhan oksigen tersebut dapat dicapai dengan lebih cepat. Artinya, defisit oksigen pada orang yang lebih bugar akan lebih kecil. Defisit oksigen yang lebih kecil ini menyebabkan epok atau konsumsi oksigen pada saat istirahat juga lebih kecil. Nah, padahal seperti kita ketahui bahwa heart rate pada saat istirahat ini tentu akan berbanding lurus dengan konsumsi oksigen juga pada saat istirahat. Artinya, heart rate recovery pada istirahat akan berbanding terbalik dengan VO2 max seseorang. Karena orang dengan VO2 max tinggi, konsumsi oksigen pada saat istirahatnya justru akan lebih rendah. Karena tadi defisit oksigennya pada saat latihan fisik juga lebih rendah. Nah,
Harvard Step Test menggunakan prinsip ini. Pada orang yang indeks kebugarannya tinggi, maka heart rate pada saat recovery-nya justru akan lebih rendah. Artinya indeks kebugaran akan berbanding terbalik dengan denyut nadi pada saat istirahat. Lalu bagaimana Harvard Step Test prosedur ini dapat mengontrol beban kerja agar relatif sama pada semua orang? Nah, sekarang kita perhatikan prosedur Harvard Step Test. Pada saat kita memeriksa kebugaran jasmani seseorang dengan Harvard Step Test, subjek akan kita minta untuk naik turun bangku selama maksimal 5 menit dengan tinggi bangku yang sama dan juga tempo yang sama. Nah, dapat kita perhatikan dari pergerakan Harvard Step Test ini bahwa dalam hal ini otot akan bekerja untuk dua gerakan. Yang pertama, gerakan setengah melingkar dari sendi lutut ini. Nah, nanti akan tercipta gerakan melingkar seperti ini. Sehingga ini membutuhkan energi inersia. Nah, selain perputaran sendi ini, terdapat juga perubahan tinggi dari subjek. Artinya di sini ada perbedaan tinggi. Sehingga hal tersebut membutuhkan energi potensial. Nah, karena load tadi diharapkan load tadi relatif linear dengan energi ini, agar loadnya sama, maka energi yang dibutuhkan ini juga dikontrol agar relatif sama pada setiap orang yang menggunakan prosedur ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama mengontrol tinggi bangkunya sama. Yang kedua dengan cara mengontrol kecepatan rotasinya, yaitu dengan mengontrol tempo naik turun bangkunya. Namun, meskipun sudah mengontrol kedua hal tadi, prosedur ini masih memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, prosedur ini akan menghasilkan pembebanan yang berbeda tergantung dari berat badan subjek. Mengapa seperti itu? Baik, kita lihat kembali dari gerakan naik turun bangku ini. Tadi seperti sudah kita ketahui bahwa gerakan naik turun bangku ini yang pertama ada membutuhkan kerja otot untuk memutar sendi lutut sehingga membutuhkan energi inersia. Kemudian yang kedua, pembebanan naik turun bangku ini akan membuat otot berkontraksi untuk mengubah ketinggian subjek setinggi bangku ini. Nah, meskipun tadi tinggi bangku sudah kita kontrol dan juga tempo sudah kita kontrol, namun di sini kita ada satu hal yang belum kita kontrol, yaitu berat badan subjek yang nanti tentu akan mempengaruhi jumlah energi yang dibutuhkan dan juga momen inersia. Seperti kita ketahui bahwa momen inersia ini tergantung dari massa dan jari-jari pergerakan. Nah, lagi-lagi di sini ada massa yang tentu akan berbeda pada setiap objek. Subjek yang memiliki berat badan lebih tinggi atau yang memiliki badan yang lebih berat tentu akan dirugikan dengan kondisi ini. Kemudian yang kedua adalah faktor tinggi badan. Di sini bisa kita lihat ini ada subjek A dan yang kedua subjek B. Di sini subjek A memiliki tinggi badan atau tinggi tungkai yang lebih pendek, sedangkan subjek B memiliki tinggi badan yang lebih tinggi. Pada subjek A, karena tungkainya lebih pendek,
maka dia akan membentuk saat akan naik bangku dia akan membentuk sudut yang lebih besar. Anggap saja alfa, sedangkan pada subjek B karena tingginya lebih tinggi, badannya lebih tinggi dibandingkan subjek A dan tunganya juga lebih panjang dari subjek A, maka saat akan naik bangku sudut yang dia bentuk yaitu beta lebih kecil dibandingkan A. Nah, kita masukkan kembali ke rumus di mana pembebanan tadi akan linear atau relatif relatif menggambarkan dari energi yang dibutuhkan. Nah, kita lihat apakah energi yang dibutuhkan oleh subjek A dan B ini akan sama. Kalau dari energi potensialnya tentu akan sama karena perpindahannya tingginya sama yaitu tinggi bangku. Ini untuk hal ini sudah sama. Untuk kecepatan rotasinya juga sama. Nah, namun momen inersianya inilah yang berbeda. Nah, seperti kita ketahui, momen inersia ini meskipun dipengaruhi oleh massa dan juga jari-jari, momen inersia ini juga sangat dipengaruhi oleh sudut perputarannya. Apabila sudut perputarannya ini lebih tinggi, maka momen inersianya juga akan lebih tinggi. Apabila sudut perputaran ini lebih rendah, maka momen inersianya juga akan lebih rendah. Nah, apabila momen inersia ini lebih rendah, maka energi yang dibutuhkan pun juga akan lebih rendah. Artinya, energi yang dibutuhkan oleh A akan lebih tinggi dibandingkan energi yang dibutuhkan oleh subjek B. Karena sudut yang dibentuk oleh A ini lebih besar dibandingkan sudut yang dibentuk oleh subjek B. Nah, oleh karena itu, prosedur Harvard Step Test ini lebih menguntungkan pada subjek dengan tungkai yang lebih panjang. Sehingga beberapa modifikasi Harvard Step Test mempertimbangkan tinggi tungkai ini dan tinggi bangkunya akan disesuaikan dengan panjang tungkainya. Nah, selain tinggi badan dan juga berat badan subjek, beberapa faktor pengganggu seperti motivasi subjek juga akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Seperti kita ketahui, Harvard Step Test ini dihentikan ketika subjek sudah merasa tidak sanggup untuk naik turun bangku lagi. Nah, bisa kita bayangkan apabila sebenarnya subjek masih sanggup untuk naik turun bangku, namun karena dia tidak termotivasi, dia akan menghentikan prosedur pemeriksaan sebelum waktu yang seharusnya. Nah, hal itu akan jelas mempengaruhi hasil pemeriksaan. Selain dari faktor di dalam tubuh subjek, faktor lingkungan juga berpengaruh dalam mengganggu hasil pemeriksaan Harvard Step Test ini. Sehingga untuk mengontrol faktor lingkungan ini, apabila kita ingin membandingkan pemeriksaan si A dengan si A pada waktu yang lain, kita harus menyamakan suhu ruangan, kemudian kelembaban, dan juga polusi udara di lingkungan tersebut. Mengapa suhu ruangan, terus kemudian kelembaban udara dan polusi udara bisa berpengaruh? Silahkan didiskusikan di dalam kelompok. Nah, seperti kita ketahui, tadi Harvard Step Test ternyata memiliki beberapa kelemahan. Ada beberapa faktor pengganggu di dalam subjek yang perlu kita perhatikan, kemudian faktor pengganggu lingkungan yang perlu kita perhatikan. Namun meskipun adanya kelemahan tadi, Harvard Step Test ini juga memiliki kelebihan. Di antaranya, pemeriksaan ini tentu sangat mudah karena hampir semua orang bisa naik turun bangku, kemudian peralatannya juga cukup sederhana. Nah, kekurangan lain dari prosedur ini adalah
dengan menggunakan prosedur ini kita tidak bisa menghitung perkiraan VO2 max, namun kita hanya bisa sampai dalam penghitungan indeks kebugaran. Jadi kita hanya memperkirakan kategori kebugarannya, tetapi kita tidak bisa sampai menghitung berapa VO2 max-nya. Nah, sebetulnya ada beberapa prosedur pemeriksaan aerobik submaksimal yang bisa digunakan untuk memprediksi kebugaran maupun VO2 max. Bisa kita bagi berdasarkan bentuk aktivitas fisik atau latihan fisiknya. Ada yang menggunakan aktivitas fisik atau latihan fisik berupa lari atau berjalan, ada yang menggunakan sepeda, ada yang menggunakan naik turun bangku seperti Harvard ini, ada pula yang menggunakan berenang. Bagaimana mengatur bebannya, teman-teman bisa mereview kembali pada materi sebelumnya. Nah, setelah ini coba kita bandingkan dengan alternatif lain yang juga mudah digunakan, yaitu Rockport Step Test. Nah, Rockport Test ini juga tidak membutuhkan peralatan yang rumit, karena hanya membutuhkan jalur untuk berjalan kaki cepat. Walaupun ini harus sampai 1,6 meter, tetapi kita tidak harus memiliki trek lurus sepanjang itu. Boleh dilakukan bolak-balik atau boleh dilakukan secara melingkar. Nah, selain trek lurus untuk berjalan kaki cepat yang kemiringannya sama dan mendatar, kita juga hanya memerlukan alat untuk mengukur berat badan, stopwatch untuk mengukur durasi, dan juga stopwatch untuk mengukur denyut nadi. Nah, prosedurnya juga mudah. Subjek kita minta untuk berjalan kaki secepat yang dia bisa hingga mencapai 1,6 km. Tadi sebelum subjek melakukan prosedur tersebut, subjek sudah kita ukur berat badannya, kemudian kita ukur berapa durasi yang dia butuhkan untuk mencapai 1,6 km tersebut. Dan juga kita ukur denyut nadi di akhir jalan kaki cepat tersebut. Jadi begitu subjek mencapai 1,6 km, langsung kita hitung denyut nadinya dan juga kita catat berapa durasi yang dia perlukan. Kemudian variabel-variabel tadi kita masukkan ke dalam rumus. Nah, bagaimana prosedur ini bisa mengontrol beban kerja agar relatif sama pada semua subjek? Seperti kita ketahui, Rockport Test ini adalah tes yang berupa pergerakan. Artinya, subjek kita beri beban untuk melakukan pergerakan yang membutuhkan energi kinetik. Seperti kita ketahui bahwa energi kinetik rumusnya setengah dikalikan massa dikalikan kecepatan kuadrat. Nah, tentunya pada prosedur ini massa atau berat badan tiap subjek berbeda, sehingga beban yang dialami setiap subjek pun berbeda. Namun untuk mengontrolnya, variabel beban yang berbeda ini akan dimasukkan ke dalam rumus penghitungan VO2 max, sehingga ini sudah terkontrol. Nah, kemudian kecepatannya pun Rockport ini tidak menentukan kecepatan tertentu pada subjek. Ada beberapa protokol yang menggunakan treadmill sehingga setiap subjek akan diberikan kecepatan yang sama. Diharapkan dengan kecepatan yang sama tadi, maka energi yang dibutuhkan sama, pembebanannya pun sama. Nah, dalam Rockport ini kecepatannya berbeda-beda karena setiap subjek kita bebaskan untuk berjalan kaki cepat sesuai dengan kecepatan masing-masing. Lalu, bagaimana hal tersebut nanti akan berpengaruh terhadap beban kerjanya? Nah, pada Rockport ini, prosedur ini mengontrol kecepatan tadi dengan memasukkan unsur waktu atau durasi jalan kaki tadi ke dalam rumus, sehingga hal ini juga akan terkontrol. Nah, dengan pengontrolan beberapa hal ini dan juga ditambahkan pengontrolan gender, ini hal yang tidak kita dapatkan pada saat kita menggunakan Harvard Step Test,
maka report ini memang akhirnya akurasinya dan korelasinya dengan pengukuran gold standard lebih baik dibandingkan Harvard State Test. Nah, teman-teman juga bisa melakukan prosedur ini. Tidak diwajibkan, namun apabila ingin mencoba, teman-teman bisa mencoba. Dan nanti untuk memudahkan penghitungan VO2 max-nya, teman-teman bisa menggunakan rumus yang bisa didapatkan di situs yang tertulis di slide atau nanti saya tuliskan di elog. Baik, demikian untuk materi mengenai prinsip Harvard State Test. Sampai jumpa pada materi berikutnya.